Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Idris dengan NIM 210 301 502 005. Kelas PJKRA angkatan 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu basic skill, mental imagery dan self talk. Yang pertama yaitu basic skill. Basic skill yaitu yang pertama sikap. Di sikap itu yang pertama, sadarilah bahwa sikap adalah sebuah pilihan. Yang kedua itu, pilihlah sikap yang didominasi positif. Terus yang ketiga, melihat olahraga mereka sebagai kesempatan untuk bersaing melawan diri mereka sendiri dan belajar dari keberhasilan dan kegagalan mereka. Mengajar keunggulan bukan kesempurnaan dan menyadari bahwa mereka serta pelatih, rekan satu tim, ofisial, dan pihak lain tidak sempurna. Selanjutnya itu menjaga keseimbangan dan perspektif antara olahraga mereka dan sisa hidup mereka. Hormati olahraga peserta lain, pelatih, ofisial, dan diri mereka sendiri. Baik di sikap yaitu, di poin pertama itu sadari bahwa sikap adalah sebuah pilihan. Maksudnya itu bahwa kita harus sadari bahwa sikap adalah sesuatu yang paling penting dalam atau salah satu yang penting dalam hidup kita, karena sikap dapat disikap yaitu. Terus yang selanjutnya, pilihlah sikap yang didominasi positif. Maksudnya yaitu kita harus menanamkan pada diri kita sikap yang positif. Semisal berbuat baik kepada orang lain, menghargai sesuatu. Selanjutnya itu melihat olahraga mereka sebagai kesempatan untuk bersaing melawan diri sendiri. Selanjutnya mengajar keunggulan bukan kesempurnaan dan menyadari bahwa mereka serta pelatih. Hormati olahraga mereka, peserta lain, pelatih, dan ofisial. Maksudnya di sini kita harus menghargai satu sama lain, sesama peserta, ofisial, pelatih. Menjaga keseimbangan dan perspektif antara olahraga mereka dan sisa hidup mereka. Selanjutnya itu motivasi. Poinnya yaitu menyadari imbalan dan manfaat yang mereka harapkan dapat diperoleh melalui olahraga mereka partisipasi. Terus mampu bertahan melalui tugas-tugas sulit dan masa-masa sulit. Bahkan ketika itu imbalan dan manfaat tidak segera muncul. Terus menyadari bahwa sebagian besar manfaat berasal dari partisipasi mereka, bukan hasilnya. Maksudnya di sini, poin menyadari imbalan dan manfaat yang mereka harapkan dan diperoleh melalui olahraga mereka partisipasi. Maksudnya di sini menyadari bahwa imbalan dan manfaat yang mereka harapkan itu dapat diperoleh melalui olahraga mereka partisipasi. Semisal mendapatkan juara, mampu bertahan melalui tugas-tugas sulit dan masa-masa sulit. Bahkan ketika itu imbalan dan manfaat tidak segera muncul. Terus selanjutnya itu tujuan dan komitmen. Tetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang realistis, terukur, dan berorientasi pada waktu. Selanjutnya itu menyadari tingkat kerja mereka saat ini mampu mengembangkan rencana yang spesifik dan terperinci mencapai tujuan mereka. Berkomitmen tingkat tinggi terhadap tujuan mereka, melaksanakan pelatihan sehari-hari atau program. Selanjutnya itu keterampilan manusia. Sadarilah bahwa mereka adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang mencakup keluarga, teman, rekan satu tim, pelatih, dan lainnya. Terus bila perlu komunikasikan pemikiran, perasaan, kebutuhan mereka pada orang-orang ini. Dengan dengarkan juga mereka. Telah mempelajari keterampilan yang efektif untuk menghadapi konflik, lawan yang sulit, dan orang lain ketika mereka bersikap negatif atau menentang. Selanjutnya itu preparatory skill yang terbagi menjadi self-talk dan mental imagery. Pertama itu self-talk. Definisi self-talk menurut para ahli. Yang pertama itu Hardy dan Jones dalam Komarudin 2015-122 menyatakan bahwa self-talk merupakan salah satu teknik keterampilan mental dasar dalam latihan keterampilan mental. Self-talk 2009
32 menjelaskan bahwa self-talk adalah sebuah strategi kognitif yang melibatkan aktivitas proses mental untuk mengubah atau mempengaruhi pola-pola pikiran yang ada. Jadi self-talk merupakan teknik latihan mental dasar untuk mengubah, mempengaruhi pola-pola pikiran yang ada. Selanjutnya, Dita Iswawati dan Nurul Harini 2005-9 menjelaskan mengenai manfaat self-talk, yaitu semakin positif kata-kata yang perlu diucapkan pada diri, maka perasaan yang mengikuti kalimat tersebut juga semakin positif. Hardi Gamage dan Damhal dalam Komarudin 2015-125 menjelaskan bahwa self-talk dapat meningkatkan kemampuan dan performa atlet dalam olahraga. Berikut adalah contoh-contoh self-talk, seperti self-talk positif. Contohnya itu, saya bisa melakukan ini. Reaksi atau emosinya yang di situ yang terdapat itu merasa gembira. Terus, merasa gembira karena ketika kita merasa gembira, kadang-kadang pada diri kita itu timbul sesuatu yang merasa kayak sombong. Terus selanjutnya itu, saya baru saja di sini sebelumnya. Reaksi emosi yaitu perasaan rileks. Selanjutnya itu, saya tidak akan membiarkan mereka mengalahkanku. Reaksi emosionalnya itu determinasi. Contoh self-talk negatif. Tadi yang saya jelaskan itu adalah merupakan self-talk positif. Selanjutnya saya akan jelaskan di sini self-talk negatif. Yang pertama yaitu saya harus merasa menang. Saya harus menang. Reaksi emosionalnya yaitu merasa cemas. Selanjutnya itu saya takut mengacaukan. Ketika kita mengatakan sesuatu pada diri kita itu, biasanya reaksi emosional yang muncul pada diri kita itu perasaan khawatir. Selanjutnya itu saya selalu mengacaukan segalanya. Reaksi emosionalnya yang muncul pada diri kita itu biasanya yaitu merasa putus asa. Selanjutnya itu saya mengecewakan tim saya lagi. Biasanya itu reaksi yang muncul pada diri kita, biasanya kita merasa sedih. Komarudin 2017-130 menjelaskan bahwa ada 3 metode yang bisa mengubah self-talk negatif ke self-talk positif, yaitu countering, reframing, dan affirming. Selanjutnya yaitu setelah saya tadi jelaskan self-talk, selanjutnya di sini saya akan jelaskan yaitu mental imagery. Yang pertama yaitu pengertian mental imagery. Imagery dapat diterjemahkan dalam pengertian membayangkan. Imagery di dalam dunia olahraga telah dikenal luas oleh kalangan olahraga dan upaya untuk menerjemahkan ke dalam istilah lain besar kemungkinan akan membingungkan banyak pihak, terutama masyarakat dan olahraga. Imagery merupakan salah satu teknik khusus yang terkait dengan tampilan psikologis. Yang kedua, mental imagery. Kata mental imagery dalam psikologi kognitif merupakan satu representasi situasi lingkungan dalam kognisi atau pikiran seseorang. Sebagai suatu bentuk presentasi mental, seorang akan mencoba untuk membayangkan, menggambarkan suatu situasi seolah ia sedang melakukan suatu tindakan tertentu atau berada dalam lingkungan tertentu. Terus yang ketiga itu manfaat mental imagery. Menurut Winberg dan Gould 1995 dijelaskan bahwa dengan mengembangkan kemampuan imagery, kondisi fisik dan psikis seorang akan menjadi lebih baik, meningkatkan konsentrasi, melatih konsentrasi menjadi lebih baik. Melatih konsentrasi atlet di pertandingan yang dilaksanakan, meningkatkan rasa percaya diri. Atlet dapat mengembangkan bagaimana ia harus bertanding di gelanggang lawan-lawannya atau bertanding sebagai tamu. Mengendalikan responsi emosional pertandingan, ia juga dapat mengevaluasi atau mengembangkan strategi. Kemudian yang keempat yaitu dasar-dasar latihan imagery. Ketajaman. Latihan ketajaman imagery dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu membayangkan hal-hal yang sudah dikenal, misalnya membayangkan rumah sendiri, membayangkan suatu keterampilan khusus yang dimiliki.
keseluruhan penampilan secara baik. Terus yang kedua itu terkendalian. Misalnya, atlet dapat melakukan latihan imagery, mengendalikan keterampilan yang dimiliki, mengendalikan keterampilan saat menghadapi lawan yang tangguh, mengendalikan emosinya, mengembangkan program latihan imagery. Kemudian yang kelima itu cara latihan mental imagery. Rainer Manten, seorang psikolog olahraga, menyatakan ada 3 tahapan yang penting dalam melakukan imagery. 1. Mengembangkan seluruh kesadaran sensornya. Ketika seorang melakukan iman dari mereka, tidak hanya memvisualisasikan situasi yang dibayangkan, melainkan juga meningkatkan seluruh kesadaran sensorinya sehingga ia seolah berada dalam situasi yang senyatanya. Terus yang keenam itu manfaat mental imagery. Mental imagery dapat digunakan dalam berbagai kesempatan untuk mengembangkan kepercayaan diri atlet. Kepercayaan diri merupakan keyakinan atau kemampuan atlet untuk dapat sukses dalam mencapai tujuannya. Terus yang kedua untuk mengembangkan strategi pre-kompetisi dan memahami situasi baru kompetisi. Atlet diajari untuk sebelum mereka turun di gelanggang yang sebenarnya. Terus yang ketiga itu membantu atlet memfokuskan perhatian dan konsentrasinya pada suatu bentuk keterampilan tertentu. Terus yang keempat itu membantu atlet memfokuskan diri pada pertandingan. Bila kita ingin fokus pada pertandingan, mental imagery dapat dilakukan saat dibutuhkan sewaktu-waktu, bisa meningkatkan kembali atau membayangkan kembali keterampilan yang bisa kita lakukan di saat kita mengalami kesulitan seperti di lapangan. Baik, itulah tadi presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tak record ki kam.